Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Langsung kakak lanjutin ya. Tadi kan kalian udah matematika ya. Yang kedua ya agak slow ya. Sosiologi ya. Silakan kalian persiapkan alat tulisnya ya. Sosiologi materi selanjutnya ya. Kalau kemarin kan tindakan sosial dan interaksi sosial ya. Materi selanjutnya ya, penyimpangan sosial dan pengendalian sosial. Jadi materi 2 didobel ya. Oke, penyimpangan sosial dan pengendalian sosial sebentar. Tes formatif 2 yang kita bahas hari ini. Oke, langsung saja ya. Yang pertama kita bahas bab yang pertama dulu ya, penyimpangan sosial. Jelas kita bahas definisinya ya. Definisi, jadi penyimpangan sosial, penyimpangan berarti sesuatu yang ini ya dianggap melanggar. Itu kalau di sosiologi disebut juga dengan deviasi sosial gitu ya. Penyimpangan sosial atau deviasi sosial. Jadi kalau menurut Paul B. Horton, penyimpangan itu apa sih? Perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma. Intinya ketika kita melanggar norma atau aturan, berarti kita dianggap menyimpang. Oke, itu definisinya. Kakak lanjutin lagi ya. Nah, setelah definisi, intinya perilaku yang melanggar norma atau aturan. Selanjutnya ke ciri-ciri penyimpangan ya. Sebuah perilaku dianggap menyimpang apabila dia punya ciri ini. Ada sekitar berapa ini? 6 ya. Yang pertama, penyimpangan itu harus dapat didefinisikan. Misalnya ya, kenapa sih mencuri itu dikatakan menyimpang? Ya, kenapa ya? Berarti kalian harus bisa mendefinisikan, karena misalnya, oh itu perbuatan yang melanggar hukum, merugikan orang lain. Berarti harus dapat didefinisikan gitu ya. Yang pertama, penyimpangan harus dapat didefinisikan. Ciri yang kedua, penyimpangan itu ya bisa diterima, bisa juga langsung ditolak kayak gitu. Nah, kalau diterima berarti penyimpangan itu masih penyimpangan yang ringan gitu ya. Penyimpangan primer masih ringan. Sedangkan kalau ditolak berarti penyimpangan itu udah dianggap penyimpangan yang berat atau penyimpangan sekunder. Kalau misalnya orang bohong kayak gitu tuh ya. Orang bohong ya berarti dia masih diterima ya. Tapi kalau dia udah membunuh ya, sering mencuri ya, misalnya seperti itu, berarti dia ditolak oleh masyarakat. Oke, selanjutnya, ciri selanjutnya adalah ada penyimpangan relatif ya, atau penyimpangan itu dianggap penyimpangan mutlak. Kalau relatif itu tergantung penerimaan di masyarakat, oke? Relatif adalah tergantung penerimaan di masyarakat. Jadi kalau misalnya kayak minum minuman keras, kalau di Indonesia itu dikatakan menyimpang. Kalau misalnya di Korea, nah itu biasa aja tuh, relatif penerimaan masyarakat itu ya, tergantung diterima atau tidak, tergantung penerimaan masyarakat. Atau mutlak ya, mutlak berarti dimanapun ya, kalau orang menyimpang seperti itu berarti dia dianggap penyimpangan. Misalnya membunuh, mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di Arab ya, kalau membunuh itu jelas penyimpangan, itu berarti mutlak seperti itu, gitu ya. Jadi ciri yang ketiga, penyimpangan itu bisa dikatakan penyimpangan relatif tergantung penerimaan atau mutlak. Selanjutnya, penyimpangan itu bersifat adaptif, berarti ada adaptasi gitu ya, ada adaptasi. Kalau zaman dahulu ya, hal itu dianggap menyimpang, tapi karena sering dilakukan, akhirnya lama-lama penyimpangan itu diterima di masyarakat. Kayak ini ya, mungkin kayak sekolah ya, kalau zaman dulu perempuan sekolah itu menyimpang gitu ya, perempuan sekolah itu menyimpang. Tapi kemudian karena banyak perempuan yang sekolah ya, wanita yang sekolah, akhirnya diterima oleh masyarakat. Jadi penyimpangan itu kalau sering dilakukan, lama-lama ya akan diterima. Makanya penyimpangan itu bisa bersifat adaptif kayak gitu ya. Atau misalnya maaf ya, kasus LGBT. Kalau di Eropa dulu itu masih ditolak zaman dulu ya. Kemudian ya, tapi sekarang itu diterima oleh masyarakat sana. Berarti seperti itu, ada adaptasi dari penyimpangan.
Selanjutnya ya, ciri penyimpangan itu terdapat norma penghindaran. Norma penghindaran itu bisa ke arah positif atau negatif. Gini ya, norma penghindaran. Misalnya kayak bank konvensional, tahu ya, bank konvensional itu kan ada sistem bunga. Kalau di Islam itu kan riba ya, riba. Berarti menurut Islam bank konvensional itu penyimpangan. Untuk menghindari itu makanya muncul bank syariah. Jadi bank syariah itu norma penghindaran gitu ya. Bank syariah itu norma penghindaran. Bisa juga seperti ini ya, contohnya ya, misalnya kalau kayak minum-minuman keras di masyarakat biasa itu menyimpang ya, tapi karena di masyarakat itu menyimpang, akhirnya nanti muncul klub malam misalnya kayak gitu, muncul klub malam untuk menghindari dicela di masyarakat. Kalau di klub malam minum-minuman keras mah biasa aja gitu. Jadi norma penghindaran ya untuk menghindari penyimpangan itu ya, ada yang ke arah positif, ada yang ke arah negatif seperti itu ya. Jadi kalau di sebuah ada kondisi di mana ada norma penghindaran, berarti sebelumnya ada penyimpangan, hal-hal yang dianggap menyimpang. Oke, ciri yang kelima tadi terdapat norma penghindaran gitu ya. Tadi misalnya karena ada bank konvensional, akhirnya untuk menghindarinya ada bank syariah. Kemudian terakhir, penyimpangan itu merupakan kesenjangan antara budaya ideal dan budaya nyata. Harusnya masyarakat itu taat peraturan, tetapi kenyataannya mereka nggak selalu taat peraturan. Berarti ada sesuatu yang berbeda antara yang seharusnya dengan yang terjadi, antara budaya ideal dengan budaya nyata. Oke, itu ciri penyimpangan ada 6 ya. Kakak lanjutin ya, ciri-ciri penyimpangan sosial. Selanjutnya kita ke penyebab ya. Penyebab penyimpangan yang pertama itu sosialisasi tidak sempurna ya. Kita diajarin nggak benar atau kita kurang ngerti peraturan ya. Kita kurang ngerti peraturan itu berarti kayak karena sosialisasi tidak sempurna. Misalnya kalian sekolah harusnya hari Senin pakai OSIS, misal ya, ternyata kalian pakai pramuka. Terus ditanya gurunya, kenapa kamu pakai pramuka? Karena saya nggak tahu peraturannya, Pak, misalnya. Berarti kalian menyimpang pakai pramuka itu, baju pramuka itu karena Pak sosialisasi yang tidak sempurna, penyampaian nilai norma itu yang kurang sempurna nyampe ke kalian. Atau misalnya seorang anak yang akhirnya dia bandel ya, susah diatur. Kenapa dia menyimpang? Misalnya karena sama orang tuanya itu terlalu dimanja atau dia terlalu dikerasin ya, berarti kan penyampaian nilai dan norma kepada anak itu kurang sampai, akhirnya anak ini mengalami penyimpangan gitu ya, sosialisasi tidak sempurna. Nah, selanjutnya misalnya di rumah udah diajarin benar sama orang tuanya, ternyata pergaulannya salah. Nah, akhirnya dia juga menyimpang gitu ya. Jadi penyebab yang kedua adalah pergaulan berbeda atau differential association. Atau salah pergaulan lah ya, salah pergaulan. Kemudian yang ketiga, subbudaya menyimpang. Subbudaya menyimpang itu ketika orang itu menyimpang, ketika itu dia terbiasa di lingkungan yang menyimpang gitu ya. Terbiasa di komunitas yang menyimpang, akhirnya dia menganggap penyimpangan itu hal yang wajar. Misal kayak gini, dia hidup misalnya hidupnya di Kalijodo, atau Kalijodo ya, daerah lokalisasi prostitusi dan lain-lain. Dia tiap hari lihat orang seperti itu, prostitusi dan lain-lain. Nah, karena dia sering melihat seperti itu, berada di komunitas, di lingkungannya seperti itu, jadi dia akhirnya menganggap prostitusi itu bukan penyimpangan, kayak gitu ya. Nah, jadi itu merupakan subbudaya menyimpang. Dia menganggap penyimpangan itu hal yang wajar yang disebabkan dia terbiasa dengan komunitas penyimpang, kayak gitu. Nah, selanjutnya labeling itu berarti penjulukan ya, atau pemberian cap atau stigma negatif kepada seseorang. Misalnya dia nyontek sekali itu pas ujian ya, 2 kali, terus dia nyontek lagi, akhirnya sama teman-temannya dijuluki dasar tukang contek. Nah, di situ dia dikasih label, karena dia dikasih label bodo amat lah, akhirnya dia jadi tukang contek beneran kayak gitu tuh ya, nyontek mulu kalau ujian, misal kayak gitu tuh ya. Nah, terakhir itu kekaburan norma atau anomi ya, penyebab selanjutnya adalah anomi.
Anomi itu artinya kekaburan norma. Kabur di sini bukan lari, bukan ya. Kabur itu berarti norma itu aturan atau norma itu udah nggak jelas gitu ya. Kok bisa sih Kak aturan itu nggak jelas? Ya mungkin banyak orang yang melanggar, misalnya di lampu merah kayak gitu ya. Orang kenapa sih pada melanggar ya? Karena di situ dibiarin aja Kak sama polisinya. Berarti norma itu menjadi kabur ketika banyaknya orang yang menyimpang, kemudian lembaga pengendali itu nggak bekerja sesuai semestinya gitu ya, nggak bekerja semestinya. Makanya norma aturan itu menjadi hilang, menjadi kabur maknanya. Sedangkan aturan baru itu belum terbentuk. Itu anomi. Jadi penyebab penyimpangan sosial kira-kira ada 5 ya. Sosialisasi tidak sempurna, ya, kemudian salah pergaulan atau differential association, kemudian sosialisasi budaya menyimpang, terus labeling atau penjulukan, dan yang terakhir karena anomi atau kekaburan norma kayak gitu. Kakak lanjutin ya. Selanjutnya kita ke jenis-jenis penyimpangan ya. Kalau berdasarkan pelaku, ada penyimpangan yang dilakukan oleh individu sendirian gitu ya. Ada yang dilakukan oleh kelompok ya. Biasanya kalau kelompok itu nanti dia punya jaringan ya. Misalnya terorisme ya. Kemudian sindikat ya. Ada kata sindikat ya. Sindikat pengedar narkoba, sindikat perdagangan orang kayak gitu tuh. Dan lain-lain ya, itu ke kelompok yang kelompok tawuran ya, jelas itu kelompok. Kemudian kalau berdasarkan intensitasnya ya, sering tidaknya itu ada penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Nah, ini perbedaan penyimpangan primer dan sekunder. Kalau primer itu kan masih tadi masih ringan ya, makanya dia masih diterima masyarakat. Kemudian kalau sekali atau jarang dilakukan, selanjutnya karena dia sekali berarti dia yang belum muncul konsep diri sebagai penyimpang. Jadi karena dia masih jarang, ya udah saya nyimpang ini karena terpaksa, kepepet gitu ya. Saya berbohong karena terpaksa gitu. Berarti penyimpangan itu bersifat situasional gitu ya. Karena ada situasi yang mengharuskan dia menyimpang. Tapi kalau sekunder, dia itu udah sering dilakukan berulang-ulang, makanya penyimpangan itu akhirnya ditolak oleh masyarakat. Jadi akses sosial ke masyarakat itu ditutup. Jangan temenan sama dia gitu ya. Oh nanti kamu ketularan kayak gini ya, ketularan jeleknya. Berarti nanti sudah ditolak itu ditandai dengan apa sih? Ditutupnya akses sosial pelaku di dalam masyarakat. Kemudian muncul konsep diri sebagai penyimpang gitu ya. Dia sering mencuri, akhirnya emang saya tukang ini kok tukang nyuri misalnya kayak gitu. Jadi dia udah menganggap dirinya itu penyimpang kayak gitu. Berarti muncul konsep diri karena sering dilakukan berulang-ulang gitu ya. Nah, terakhir penyimpangan itu malah justru dijadikan profesi atau jalan hidup kayak gitu. Jadi misalnya nyuri itu dianggap profesi. Misal ya. Nah, selanjutnya ya, itu berdasarkan intensitasnya ya atau sering tidaknya itu ada primer dan sekunder. Kalau berdasarkan sifatnya ada penyimpangan yang negatif, jelas ya kalau penyimpangan itu negatif, tapi ada penyimpangan yang ke arah positif ya. Misalnya tukang rias tapi cowok, kayak gitu tuh. Kan biasanya yang rias semua kayak gitu tuh, itu kan biasanya cewek ya, tapi cowok. Atau misalnya cowok jadi koki, biasanya yang masak-masak kan ibu-ibu, ternyata bapak-bapaknya jadi koki. Atau perempuan ya, yang jadi supir Transjakarta misalnya kayak gitu. Nah itu berarti penyimpangan yang ke arah positif gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke teori ya. Teori ya. Nah, kalau sosiologi nggak afdol kalau nggak ada teorinya. Nah, teori yang pertama ya, nanti ada kita bahas sekitar 5 teori penyimpangan sosial ya. Teori yang pertama, teori tadi tuh salah pergaulan ya, pergaulan berbeda atau differential association gitu ya, differential association. Tokohnya adalah Sutherland ya, Edwin Sutherland ya. Kalau menurut Sutherland, orang menyimpang itu nggak dibawa dari lahir, gitu ya. Orang menyimpang nggak dibawa dari lahir, bukan karena genetika, tapi orang menyimpang itu karena proses interaksi, proses sosialisasi, dia diajarin gitu ya. Salah pergaulan berarti dia adanya interaksi yang intens, yang terus-menerus, yang berulang terhadap para penyimpang ya. Dia pergaulannya
sama penyimpang, otomatis nanti ya lama-lama dia auto jadi penyimpang juga kayak gitu. Itu teori differential association. Nah, yang kedua tadi teori anomi, ini teorinya Durkheim ya, Emil Durkheim. Tadi tuh udah kakak jelasin ya di awal ya. Jadi anomi itu kekaburan norma, orang menyimpang karena aturan lama ditinggalkan, sedangkan aturan baru belum terbentuk. Sedangkan teori yang ketiga adalah teori labeling ya. Itu teorinya Lemert ya, Edwin Lemert. Pemberian stigma atau cap negatif ya, kakak lanjutin. Nah, 1, 2, 3 tadi kan udah kita bahas di penyebab ya, penyebab atau teori sama aja. Nah, kita ke ini 6 ya, harusnya poin ke terakhir itu 6 ya. Jadi yang keempat teori fungsi. Nah, itu teorinya Durkheim lagi. Kalau menurut Durkheim ya, penyimpangan itu nggak melulu ke hal negatif. Penyimpangan itu juga punya fungsi. Fungsinya apa sih? Dengan adanya penyimpangan, moralitas dan hukum itu dapat diperkembang secara normal ya. Jadi karena ada penyimpangan akhirnya nanti muncul aturan baru. Karena ada penyimpangan nanti lembaga lembaga pengendali itu bisa melakukan tugasnya gitu ya. Berarti itu teori fungsi. Nah, selanjutnya kalau teori selanjutnya kelima itu teori konflik ya. Kalau konflik ya, bapak teori konflik itu kan Karl Marx ya. Nah, kalau Karl Marx ya, penyimpangan itu intinya dilakukan oleh penguasa maupun rakyat ya. Jadi penyimpangan muncul karena penguasa berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan cara apapun ya. Jadi dengan cara apapun ya, penguasa mempertahankan kekuasaannya dengan cara apapun itu kan bentuk sesuatu yang menyimpang ya. Nggak seharusnya penguasa seperti itu. Kemudian ketika penguasa menciptakan sistem hukum, ternyata hukum itu hanya untuk untuk mempertahankan kekuasaannya. Hukum hanyalah perpanjangan tangan penguasa kayak gitu. Berarti penguasa itu nanti akhirnya melakukan penyimpangan ya. Nah, rakyat yang ditindas itu lama-lama juga akan melakukan pemberontakan, misalnya kayak reformasi 98 kayak gitu tuh ya. Rakyat melakukan pemberontakan, melakukan revolusi. Nah, rakyat ini juga melakukan penyimpangan. Nah, itu teori konflik ya. Intinya teori konflik kalau menurut Karl Marx, penyimpangan itu muncul karena penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya dengan cara apapun. Nah, yang terakhir teori tipologi adaptasi ini yang sering muncul juga ya. Jadi tipologi, tipe-tipe ya dalam adaptasi itu teorinya Merton ya, Robert K. Merton. Kalau menurut Merton ya, penyimpangan itu muncul ya karena struktur sosial yang memberikan tekanan kepada individu maupun kelompok kayak gitu tuh. Jadi kita itu diberi selalu tertekan ya, mendapat tekanan oleh struktur sosial di masyarakat. Karena tekanan tadi akhirnya individu maupun kelompok itu melakukan adaptasi. Misalnya kayak gini, kalian harus misalnya disuruh orang tua kalian harus ke PTN. Wah, berarti kita kan mendapat tekanan ya harus ke PTN misalnya kayak gitu tuh. Nah, caranya gimana biar kalian bisa masuk ke PTN? Caranya misalnya ikut bimbel, berarti adaptasi kalian itu dengan cara yang jalur yang benar, misalnya ikut bimbel kayak gitu ya. Tapi misalnya adaptasi kalian mau nyogok aja lah ya, berarti adaptasi kalian itu dengan cara yang salah. Nah, kita ke tipe-tipe adaptasinya Robert K. Merton itu nanti ada 5 ya, ada 5 ya. Ada 5 ya tipologi adaptasi atau tipe-tipe adaptasinya Merton tadi ya. Ini masih masuk teori ya. Nanti ada konformitas, inovasi, ritualisme, retreatisme, dan rebellion atau pemberontakan. Nah, kita ke konformitas. Konformitas itu tujuannya benar, caranya benar. Misalnya tadi tuh, kalian mau ke PTN ya, caranya dengan bimbel gitu ya. Itu konformitas sesuai aturan kayak gitu. Nah, yang kedua inovasi ya. Kalian mau ke PTN, nah, tujuannya kan benar tuh mau ke PTN, tapi caranya dengan nyuap, dengan nyuap, berarti caranya salah. Itu kalau di sosiologi namanya inovasi, kayak gitu ya. Selanjutnya yang ketiga ritualisme, gitu ya. Ritualisme itu tujuannya itu nggak tahu, tapi caranya benar. Kalian ikut bimbel, kan caranya ikut bimbel bener ya, tapi kalian nggak tahu ngapain saya ikut bimbel, pokoknya datang-datang aja, misalnya kayak gitu tuh.
Nah, itu namanya ritualisme, ritual belaka ya, ritual belaka. Retreatisme itu berarti dia menolak tujuan budaya, juga caranya salah. Misalnya orang yang mabuk-mabukan, orang yang pakai obat-obatan, jadi udah tujuannya salah, cara yang dilakukan juga salah ya. Itu retreatism. Nah, yang terakhir rebellion atau pemberontakan ya, rebellion atau pemberontakan tujuannya bisa benar salah, caranya juga bisa benar bisa salah. Contohnya tadi rebellion atau pemberontakan itu kan kayak dia ingin apa tuh ya, mengganti sistem lama dengan sistem baru, mengganti sistem lama dengan sistem baru, menolak cara-cara konvensional, cara lama. Contohnya tadi kayak reformasi 98 ya, kakak contohkan reformasi 98, tujuannya itu benar gitu ya, karena ingin ada tatanan baru, reformasi ya. Tujuannya itu benar mahasiswa demo itu, tapi caranya kan bukan caranya misalnya dengan demonstrasi ya, dulu itu kan dengan demonstrasi berarti caranya salah karena nggak dengan konstitusi ya, dengan cara turun ke jalan. Berarti rebellion atau pemberontakan itu tergantung ya, kalau reformasi 98 tujuannya itu benar tapi caranya salah, seperti itu ya, cara yang kurang dibenarkan. Nah, dari kelima tipe-tipe adaptasi ini, yang bukan penyimpangan itu cuma yang poin pertama, konformitas. Yang bukan penyimpangan itu yang konformitas, karena adaptasinya sesuai nilai dan norma gitu ya, sesuai aturan. Mau ke PTN ikut bimbel ya, berarti itu sesuai aturan. Nah, mulai dari inovasi sampai ke bawah itu dikatakan penyimpangan gitu ya, atau perilaku yang non-konformis. Jadi penyimpangan itu bisa dikenal juga dengan perilaku non-konformis, perilaku yang tidak sesuai dengan norma kayak gitu tuh. Jadi penyimpangannya kalau menurut teorinya Merton, penyimpangannya dimulai dari inovasi, ritualisme ya, retreatisme, dan rebellion atau pemberontakan. Konformitas itu bukan penyimpangan. Oke, itu teori ya. Nah, kita ke bentuk-bentuk, masih lanjut lagi ya, pokoknya kakak lanjut terus ya. Nah, bentuk-bentuk penyimpangan ya, penyimpangan itu bisa kalian lihat ada penyimpangan yang berbentuk kejahatan atau crime, kriminalitas, ada penyimpangan seksual, jadi menyimpang secara seksual, ada penyimpangan gaya hidup, penyimpangan obat-obatan, kekerasan terhadap anak, dan lain-lain. Nah, kita ke penyimpangan yang kejahatan ya, atau crime. Nanti crime ini dibagi lagi nih, anaknya banyak ya. Ada white collar crime ya. White collar itu berarti penyimpangan kerah putih ya. Kerah putih itu berarti penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang terhormat, orang-orang yang punya jabatan gitu ya, berpendidikan tinggi. Contohnya itu kayak korupsi gitu ya, KKN ya, korupsi, kemudian suap, kemudian jiplak karya orang lain atau plagiarisme, itu white collar kayak gitu. Kalau blue collar atau kejahatan kerah biru, itu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kelas menengah ke bawah ya, begal, copet ya, jambret. Nah, itu blue collar crime gitu ya, atau kejahatan kerah biru. Kemudian ada government ya, governmental crime berarti yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kalau yang dilakukan oleh pemerintah bisa dua ya, bisa kejahatan langsung dan tidak langsung. Kalau yang langsung itu kayak apa tuh ya, genosida kayak gitu tuh ya, diskriminasi ras. Nah, itu yang langsung, tapi yang tidak langsung itu ke arah kesenjangan pembangunan kayak gitu tuh ya, itu berarti kejahatan tidak langsung. Terus ada organized ya, terorganisir ya, berarti kalau terorganisir tadi tuh dia udah punya jaringan atau sindikat ya, sindikat. Kalau dia pakai narkoba, kalau orang pakai narkoba itu bukan organized ya, karena dia kan pakai sendiri, itu namanya victimless. Tapi kalau udah sindikat pengedar narkoba, sindikat pengedar narkoba berarti itu organized. Kemudian ada cyber, kejahatan dunia maya ya, nanti ada penipuan ya, hoax, hacker dan teman-temannya. Victimless itu tadi tuh kejahatan tanpa korban ya, victimless itu kejahatan tanpa korban. Ya contohnya tadi pakai narkoba, ya korbannya dia sendiri gitu ya. Terus ada kejahatan korporat atau kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan ya. Misalnya buang limbah ya, buang limbah ke kali ya, terus apa tadi bakso boraks misalnya kayak gitu ya, itu kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan karena merugikan konsumen kayak gitu.
Nah, selanjutnya ya, nanti penyimpangan yang kedua ada penyimpangan seksual ya, penyimpangan seksual. Jadi secara seksual itu dia menyimpang ya, nanti ada perzinaan ya, terus LGBT tahu ya, cowok suka cowok, cewek suka cewek dan teman-temannya, pedofil ya, kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, kohabitasi atau kalau di sini istilahnya kumpul kebo gitu ya, nggak nikah tapi hidup serumah, sadisme ya, fetitisme dan lain-lain. Kakak nggak jelasin semuanya. Terus nanti ada penyimpangan gaya hidup. Jadi secara gaya hidup dia menyimpang. Ada sikap aroganisme, orang yang sombong, suka pamer ya, nggak mau minta maaf ya. Mentang-mentang dia orang kaya ya, dia nggak mau minta maaf seenaknya, itu aroganisme. Kalau di sosiologi itu penyimpangan gaya hidup. Terus ada eksentrikisme ya, eksentrik ya, stylenya itu apa tuh ya, cara berpakaian ya, cara dandanya itu enggak ini nih, enggak kayak manusia masyarakat pada umumnya, kayak anak-anak punk kayak gitu ya, rambutnya jabrik ya, gotik-gotik ya, matanya dikasih hitam-hitam ya, itu kan eksentrik ya, style. Atau cowok pakai anting-anting, nah itu penyimpangan ya kalau di Indonesia ya, penyimpangan gaya hidup namanya eksentrisisme. Terus alkoholisme, ketika alkohol udah jadi gaya hidup sehari-hari, itu juga penyimpangan. Terus obat-obatan ya, kayak narkoba dan teman-teman itu kan sebenarnya untuk medis bisa ya, cuma nanti digunakan untuk nge-fly ya dan lain-lain, itu berarti penyimpangan obat-obatan. Terus nanti ada kekerasan terhadap anak ya, rejecting ya, di situ ada isolating ya, kalian dikurung di rumah nggak boleh kemana-mana, itu juga dianggap kekerasan terhadap anak ya. Kemudian bentuk penyimpangan selanjutnya ada tawuran atau perkelahian. Nah, itu bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Oke ya, penyimpangan sosial selesai ya. Kira-kira seperti itu ya. Tadi mulai dari definisi, ciri-ciri ya, ciri-cirinya yang tadi tuh adaptif ya, harus bisa didefinisikan. Kemudian penyebab ya, penyebabnya tadi ada 5 ya kalau nggak salah ya. Penyebab, kemudian bentuk-bentuk penyimpangan, jenis-jenis penyimpangan, kemudian teori dan bentuk-bentuk penyimpangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab yang kedua ya, penyimpangan itu kan nggak mungkin dibiarin ya, penyimpangan itu pasti harus dikendalikan gitu ya, harus ada pengendalian sosial. Nah, pengendalian sosial itu nama lainnya kalau di sosiologi bisa dikatakan kontrol sosial ya, pengendalian sosial atau kontrol sosial. Kalau menurut Berger ya, Peter L. Berger, pengendalian sosial itu apa sih? Pengendalian sosial adalah cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya. Jadi cara yang digunakan untuk menertibkan anggotanya, ya caranya terserah mau kayak gimana gitu ya. Mau dengan cara dikasih denda, mau dengan cara digosipin ya, digunjing ya, digibahin ya, atau diusir ya, pokoknya caranya macam-macam. Nah, kemudian pengertian yang kedua, pengawasan satu kelompok ke kelompok lain dengan mengarahkan peran-peran agar tercipta situasi yang diharapkan. Intinya mengarahkan kelompok lain kayak gitu. Nah, sekarang kita ke fungsi ya. Sebenarnya masyarakat itu kenapa harus dikendalikan, fungsinya itu apa sih? Yang pertama untuk mengembangkan sistem hukum yang tegas. Kalau dibiarin akhirnya orang itu menganggap nggak apa-apa lah, berarti ini saya melanggar nggak apa-apa. Akhirnya hukum itu apa tuh ya? Hukum itu akhirnya menjadi lemah, nggak tegas gitu ya. Karena dibiarin, nggak ada yang mengendalikan. Yang kedua, mengembangkan perilaku tertib ya. Kalau masyarakat tertib, dampak positifnya tercipta integrasi gitu ya, tercipta persatuan di masyarakat. Kalau masyarakat yang satu ke timur, yang satu ke barat, yang satu ke utara ya, akhirnya nggak tertib ya. Akhirnya dampak dari masyarakat nggak tertib itu muncul disintegrasi atau perpecahan. Makanya pengendalian sosial itu penting, fungsinya adalah mengembangkan perilaku yang tertib, tujuannya adalah agar tercipta integrasi di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah mempertebal keyakinan akan norma. Berarti kalau diingetin, kamu salah, oh iya berarti aturan ini benar nih ya. Ketika nggak diingetin, ya akhirnya kita menganggap aturan itu nggak penting gitu ya. Kemudian menciptakan budaya malu ya. Yang terakhir adalah memberikan imbalan bagi masyarakat yang tertib norma. Misalnya, dia berangkatnya
misalnya ke sekolah berangkatnya selalu tepat waktu, ya nggak pernah telat. Akhirnya dipuji sama gurunya, oh kamu bagus ya, datangnya selalu tepat ya, nggak pernah telat. Akhirnya apa? Dia besok-besok nggak mau telat lagi gitu ya, karena dapat pujian gitu. Jadi pujiannya itu kalau di sini imbalannya berupa pujian gitu ya, memberikan imbalan bagi masyarakat yang tertib normal. Oke, itu fungsi pengendalian sosial. Jadi ada 5 ya. Selanjutnya kita ke sini ya. Nanti ada pengendalian sosial itu ada sifat, ada cara, ada lembaga. Nah, kalau berdasarkan sifatnya, pengendalian itu ada yang represif, ada yang preventif gitu ya. Represif itu berarti setelah terjadi peristiwa, kalau preventif berarti kan pencegahan ya sebelum. Nah, misalnya apa ya? Misalnya polisi ya ngadain razia, razia itu kira-kira represif atau preventif ya? Razia itu tindakan preventif ya, tindakan pencegahan ya. Jadi kenapa polisi ngadain razia ya, razia kendaraan ya, biar masyarakat tertib gitu ya, surat-suratnya lengkap ya, spionnya ya lengkap dan lain-lain. Tapi pas razia ternyata kalian kena tilang, wah lupa nggak bawa STNK misalnya SIM, terus kalian kena denda. Nah berarti kalau kalian kena tilang itu baru represif gitu ya. Jadi kalau preventif itu sebelum ya, misalnya tadi dengan razia atau kalian dinasihatin guru ya, dinasihatin orang tua, mendapatkan sosialisasi ya, dan lain-lain ya, itu preventif. Kalau represif itu berarti setelah ya, itu sifatnya. Kalau caranya ada yang dengan cara paksaan ya, koersif ya, bisa paksaan itu bisa ke arah kekerasan gitu ya, ada yang pakai cara ajakan ya, atau tanpa kekerasan. Ajakan ya tadi tuh misalnya dengan cara sehat kayak gitu tuh ya, dengan cara sosialisasi dan teman-temannya. Kalau lembaga, ada lembaga formal, ada yang informal. Kalau yang formal, nah ini nih. Kalau yang formal ya berarti dia lembaga yang ditunjuk khusus ya. Misalnya lembaga hukum ya, lembaga peradilan ya, itu berarti formal, berarti nanti sanksinya yang diberikan, sanksi yang diberikan itu biasanya sanksinya udah tertulis dan tegas gitu ya. Kalau yang informal itu misalnya keluarga ya, masyarakat, tokoh agama, itu berarti lembaga pengendalian yang bersifat informal. Nah, caranya gimana ya? Kalau yang informal itu pengendalian ya, misalnya kalian dikasih nasihat, digibahin, itu informal ya. Kemudian di sini ada cemoohan dan cibiran gitu ya. Oke ya, selanjutnya kakak tambahin ya. Ini perbedaan pengendalian sosial di masyarakat yang mekanik atau masyarakat tradisional dengan masyarakat organik atau masyarakat kota. Nah, kalau di masyarakat tradisional atau mekanik, ini masuk kalau kalian masih ingat materi kelompok sosial kelas 11, itu kan ada kelompok sosial menurut Durkheim, ya, itu kan ada solidaritas mekanik, solidaritas organik ya. Nah, kakak bedain di sini, kita hubungannya masyarakat ini berdasarkan pengendaliannya ya, pengendalian sosialnya ya. Kalau masyarakat mekanik atau tradisional, hukum yang berlaku, pengendalian yang berlaku itu bersifat represif. Sedangkan kalau masyarakat kota atau organik itu hukumnya, pengendaliannya itu bersifat restitutif. Kalau represif itu tujuannya apa sih? Pemulihan keadaan semula. Kalau restitutif pemulihan hak-hak korban gitu. Nah, kalau di desa, misalnya di desa, masyarakat itu sebagai lembaga pengendali sosial. Jadi misalnya kalau ada orang mencuri ya, orang mencuri langsung digebukin bareng-bareng ya, itu berarti masyarakat jadi lembaga pengendali, itu berarti represif. Tapi kalau di masyarakat kota ya, masyarakat kota biasanya hukum yang berlaku itu restitutif. Jadi kalau ada pencuri diserahkan ke aparat gitu ya, diserahkan ke aparat. Jadi lebih ke pemulihan hak korban ya. Misalnya
yang penting mah diganti rugi kayak gitu ya, yang penting ganti rugi ya. Kemudian yang si pencurinya dapat hukuman, yang penting kayak gitu. Tapi kalau di desa, wah digebukin sampai dia jerah, sampai dia kapok, nggak akan nyuri lagi. Karena apa? Biar nggak ada pencuri-pencuri setelahnya. Kalau di desa itu tujuannya apa tadi? Pemulihan keadaan seperti semula, biar nggak muncul pencuri-pencuri lain. Tapi kalau di kota, yang penting mah dia dapat ganti rugi kayak gitu tuh. Oke, seperti itu ya. Ini pengendalian di masyarakat mekanik dan organik. Tapi nggak semuanya kalau di desa itu pasti represif, enggak ya, atau di kota pasti restitutif. Di kota pun masih kadang-kadang terjadi hukum yang bersifat represif gitu. Ini sebagian besar kayak gitu. Nah, selanjutnya ya, ini ada cara pengendalian sosial tadi selain dengan koersif, persuasif, kakak tambahin ya, cara-cara pengendalian itu nanti ada compulsory, pervasi ya, fraudulence ya, persuasif, koersif ya. Ini tambahan aja ya, kalau compulsory itu rekayasa sosial ya, rekayasa sosial berupa pengendalian situasi yang memaksa masyarakat tunduk pada aturan yang berlaku. Misalnya ya, kayak lagi pandemi kayak gini, akhirnya nanti pemerintah melakukan pembatasan sosial. Nah, itu berarti kan rekayasa sosial ya. Kemudian kalian kalau mau kemana-mana harus scan barcode vaksin ya, itu berarti kan rekayasa sosial memaksa agar masyarakat itu tunduk pada aturan kayak gitu. Itu namanya compulsory. Kalau pervasi ya, penyampaian nilai dan norma yang dilakukan terus-menerus. Fraudulence itu pengendalian yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak. Jadi kalau ada anak-anak yang menyimpang, terus emaknya terus ngasih tahu, nggak boleh kayak gini, nggak boleh, nanti kemudian kalian misalnya dapat sanksi ya. Itu namanya fraudulence ya. Terus tadi ada persuasif, ajakan, koersif itu paksaan. Oke ya, kira-kira itu ya. Singkat dari materi penyimpangan sosial dan pengendalian sosial. Selanjutnya ya, seperti biasa, kalian silakan ya kerjakan tesnya ya, tes formatifnya. Di situ udah ada ya, udah di-share di grup ya. Cara pengerjaannya seperti kemarin ya, ada 2 tipe, sebab akibat dan tipe poin. Nah, ini udah kakak jelasin. Bentar. Berarti kalau yang A itu benar-benar berhubungan, yang B benar-benar tidak berhubungan gitu ya. Oke, kalian kerjakan cepat ya, cepat aja tuh. Kita bahas. Arif nanti tolong share PPT-nya ya.
Share screen. Ini kakak langsung bahas saja ya, nggak nyampe jam 3 lebih 5 menit karena waktunya ternyata udah selesai. Langsung kita bahas ya dari soal nomor 1 ya. Di Indonesia, tindakan seorang pengendara motor yang tidak menyalakan lampu utama pada siang hari merupakan penyimpangan. Kalau di Indonesia kan siang, malam, mau pagi, sore semuanya kan harus nyala ya lampu motornya ya. Jadi kalau tidak tidak menyalakan lampu berarti dia dianggap penyimpangan. Berarti pernyataan yang atas itu benar, gitu ya. Nah, kita ke pernyataan yang kedua. Penyimpangan dapat menjadi kejahatan apabila tindakan tersebut melanggar norma hukum. Itu juga jelas benar gitu ya. Penyimpangan dapat menjadi kejahatan apabila dia melanggar norma hukum. Benar-benar, tapi apakah yang bawah ini menjelaskan yang atas? Jadi pengendara motor itu ya, apakah akhirnya dianggap melakukan kejahatan? Ya. Jadi kalau di sosiologi hukum orang yang tidak menyalakan lampu itu dia melanggar norma hukum gitu ya. Dia melanggar norma hukum tapi dia tidak melakukan kejahatan, tidak dianggap tindakan kriminal. Jadi pernyataan yang kedua itu juga betul. Kalau kejahatan otomatis dia melanggar norma hukum. Cuma pengendara motor itu tidak kejahatan gitu ya, bukan melakukan kejahatan walaupun dia melanggar norma hukum. Jadi pernyataan ini ya yang atas itu benar, yang bawah itu juga benar gitu ya. Tapi tidak menunjukkan keterkaitan, nggak ada hubungannya gitu ya. Jadi yang bawah itu tidak menjelaskan yang atas. Karena yang harusnya kan yang bawah menjelaskan ya, tapi yang bawah ini tidak menjelaskan yang atas. Jadi kalau kalian baca pengendara motor yang tidak menyalakan lampu merupakan penyimpangan sebab penyimpangan dapat menjadi kejahatan ya. Nggak nyambung gitu ya. Jadi benar tapi tidak berhubungan. Nomor 1 itu jawabannya yang B gitu ya. Nomor 1 itu B. Oke, kakak ke nomor 2 ya. Nomor 2 banyak negara yang membolehkan mengkonsumsi minuman beralkohol, tapi di Indonesia itu masih dilarang. Ya, berarti penyimpangan itu bersifat apa ini? Kalau negara lain memperbolehkan tapi Indonesia ini dilarang, ya fenomena ini menunjukkan bahwa penyimpangan tadi tuh bersifat relatif ya, tergantung penerimaan masyarakat. Ada yang oke, ada yang no kayak gitu. Jadi nomor 2 itu jawabannya yang C gitu ya. Nomor 2 itu C, bersifat relatif ya. Kakak lanjutin ke soal nomor 3 ya. Mana sih? Nomor 3 ya. Kebiasaan orang tua memberikan stigma. Stigma itu berarti tancap negatif ya, label ya. Berarti teori ini disebut teori labeling. Gampang ya. Nomor 3 itu jawabannya D. Kakak lanjutin ke nomor 4 ya. Nomor 4, penyimpangan sosial dapat disebabkan oleh norma lama ditinggalkan, sedangkan norma baru itu belum terbentuk. Kalau menurut Emile Durkheim, itu teori apa sih ya? Kekaburan norma itu apa tadi istilahnya? Anomi ya. Teori kekaburan norma itu disebut anomi. Jadi nomor 4 itu jawabannya B. Tadi kalau Emile Durkheim, teorinya kan ada 2 ya, teori anomi dan teori fungsi kayak gitu. Kakak lanjutin ke soal nomor 5 ya. Teori differential association, ini kan teorinya Lemert ya. Teorinya Sutherland ya. Teori differential association atau pergaulan berbeda atau salah pergaulan menyatakan bahwa seseorang berperilaku menyimpang karena satu, benar gak sih masyarakat memberikan stigma? Itu kan bukan teori diferensial ya, tapi teori labeling. Satu salah, otomatis 3 salah gitu ya. Otomatis 3 salah auto. Pokoknya kalau satu benar, 3 benar, satu salah, otomatis 3 salah. Berarti pernyataan 1, 3 salah. Nah, berarti jawabannya antara 2, 4 atau 4 doang. Kita lihat pernyataan yang kedua.
terjadi anomi dalam masyarakat itu berarti teori anomi ya. Jadi nomor 2 itu teori anomi, bukan teori differential association. Nah, kalau yang 4 jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan yang hanya 4 doang ya. Pergaulan erat dengan para penyimpang, jadi salah pergaulan gitu ya. Jadi dia punya interaksi yang intens terhadap para penyimpang. Jadi yang benar nomor 5 itu hanya poin 4 doang, itu berarti jawabannya yang D gitu ya. Nomor 5 D domba, kakak ke nomor 6 ya. Fenomena yang termasuk penyimpangan individual, berarti sendirian. Penjaraan toko oleh warga, ada warga ya, berarti kelompok ya, A itu salah. Tawuran antar geng, namanya geng itu berarti kan kelompok ya. B itu juga salah. Plagiarisme akademik ya, menjiplak karya orang lain tanpa izin, tanpa permisi dulu. Nah, itu berarti ini yang individual. Kalau pengedar narkoba itu kan berarti dia sindikat ya. Jadi kalau pengedar narkoba pasti ada bandarnya. Nah, itu berarti udah kejaringan, berarti udah berkelompok. Premanisme di pasar itu juga berkelompok. Jadi preman, kenapa dia berani jadi preman ya? Karena ada temennya. Kalau dia sendirian nggak mungkin berani, gitu ya. Jadi namanya premanisme itu pasti berkelompok. Jadi yang individual atau yang sendirian adalah C, plagiarisme akademik. Jiplak karya akademik orang lain, gitu ya. Nomor 6 jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 7 ya, nomor 7. Penyimpangan yang dilakukan secara masif itu banyak orang terus-menerus gitu ya. Penyimpangan yang dilakukan secara masif di suatu masyarakat akan mengancam keutuhan masyarakat itu. Jelas ya, kalau penyimpangan dilakukan terus-menerus akan mengancam keutuhan, menyebabkan tadi itu tidak tertib norma, akhirnya muncul disintegrasi. Pernyataan yang atas betul, kita lihat ke pernyataan yang bawah. Penyimpangan yang dilakukan secara masif akan membawa perubahan mendasar dalam masyarakat gitu ya. Misalnya masyarakatnya akhirnya sering konflik ya, nggak saling percaya kayak gitu tuh. Berarti ini yang bawah itu juga berhubungan. Yang bawah itu juga benar. Berhubungan nggak? Berhubungan jawabannya ya. Penyimpangan dilakukan secara masif akan mengancam keutuhan masyarakat. Sebab penyimpangan yang dilakukan secara masif itu membawa perubahan mendasar dalam masyarakat. Mendasarnya kalau di sini kalau penyimpangan berarti perubahan mendasarnya ke arah yang negatif. Nomor 7 benar-benar berhubungan, itu berarti jawabannya yang A, kayak gitu ya. Kakak lanjutin soal nomor 8 ya. Gunjingan hingga pengucilan adalah salah satu mekanisme pengendalian sosial yang diberikan individu karena kira-kira kenapa bisa terjadi digibahin gitu ya, gunjingan sampai dikucilkan, karena orang itu dianggap melanggar norma komunal atau aturan bersama. Komunal itu kan artinya bersama ya, aturan bersama. Akhirnya orang itu digibahin, dia cewek tapi pulang malam-malam kayak gitu tuh. Berarti itu kan melanggar norma bersama yang disepakati masyarakat tersebut ya. 1 benar, otomatis 3 benar, berada pada komunitas kecil. Karena lingkungannya besar, nggak saling kenal mah, bodo amat dia mau ngapain dah kayak gitu. Makanya gunjingan itu muncul ketika berada pada komunitas kecil. 1 benar, 3 benar. 2, berarti kenapa dia sampai digunjingin, jenis pelanggarannya dianggap serius gitu ya. Karena tadi dianggap melanggar norma komunal. Kenapa sampai bisa digunjingin, digibahin? Karena hubungannya sangat dekat, hubungan sosial antar anggota masyarakat itu cukup dekat gitu ya. Jadi nomor 8 itu semua pernyataan benar gitu ya. Kenapa terjadi gunjingan yang merupakan mekanisme pengendalian? Itu karena 1, 2, 3, 4 benar semua. Jadi nomor 8 jawabannya yang E ya. Benar semua itu jawabannya E. Oke ya, 2 lagi. Nomor 9 ya. Fungsi pengendalian sosial dalam masyarakat. Jadi tadi kan udah kakak jelasin fungsi pengendalian sosial ya, memberikan penghargaan bagi warga yang patuh norma. Tadi dengan pujian, penghargaan atau imbalan sama aja ya. 1 benar, otomatis 3 benar, mengembangkan rasa malu. Menciptakan sistem hukum dalam masyarakat itu juga benar, mengembangkan rasa takut, rasa malu itu juga benar. Jadi nomor 9 benar semua, 1, 2, 3, 4. Kalau benar semua otomatis jawabannya yang E ya. Oke, kita ke terakhir, nomor 10. Sifat pengendalian sosial preventif. Preventif kan pencegahan ya.
hanya dilakukan pada masyarakat desa yang memegang teguh nilai dan norma. Hanya. Kalau di sosiologi ada kata hanya atau selalu, itu rata-rata jawabannya salah gitu ya. Jadi preventif itu nggak hanya dilakukan masyarakat desa, di kota juga banyak tindakan preventif. Jadi pernyataan yang atas itu salah gitu ya. Kita lihat pernyataan yang bawah, pengendalian sosial preventif dilakukan saat terjadinya penyimpangan. Preventif kan pencegahan ya, berarti sebelum kan, berarti bukan saat terjadinya, berarti pernyataan yang bawah itu juga salah. Kalau saat terjadi itu kan tadi represif ya. Jadi pernyataan dua-duanya salah, itu jawabannya yang E ya, nomor 10 jawabannya yang E, dua-duanya salah. Oke ya, waktunya udah lebih ya, kira-kira seperti ini ya, semoga kalian paham ya, paham materinya ya. Kakak langsung akhiri aja ya. Kita akhiri dengan hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, kakak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Kak. Waalaikumsalam, makasih Kak. Makasih Kak. Log 2 berarti jadinya seperti ini ya. Nah, nanti 2 pangkat negatif 3 itu adalah 1/8. 2 lognya dihilangkan berarti jadinya seperti ini. Lalu kita kali silang jadi 3x min 1 sama dengan 8. Pindah satunya jadi 9, maka nilai x2-nya sama dengan, ini maaf. Ini berarti hasilnya jadi berapa ini? Hasilnya berarti jadi 9/3. Berarti 9/3 sama dengan berapa? 9/3 sama dengan 3, itu X2-nya. Nah, maka nilai X1 ditambah sama X2 jadinya 3/8 ditambah 3, jadinya 33/8 atau 27/8. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, itu untuk soal nomor 2. Boleh difoto dulu. Kakak lanjut ke soal nomor 3. Oke, udah ya. Ya, untuk soal nomor 3 bentuknya seperti ini. Di sini ada X di bagian numerus, berarti syarat numerusnya harus lebih dari 0. Nah, kalau lebih dari 0 berarti kalau kita gambar, berarti di sini ada di angka 0, nanti dia bergeraknya ke kanan. Dah, nanti bentuk soalnya diubah nih. Nah, bentuknya diubah jadi kayak gini ya. Lalu kakak kali silang, berarti kalau dikali silang maka bentuknya jadi seperti ini. Nah, karena di sini basisnya sama-sama X, berarti kalau sifat eksponen basisnya sama, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan, begitu juga untuk bentuk yang sebelah kanan. Jadi ditambah 2, yang kanan jadi 10 pangkat 5 tambah 5, gitu ya. Nah, nanti bentuk sederhananya adalah X pangkat 2 dikali log X min 6 sama dengan 10 log 10. Nah, idenya itu adalah kiri sama kanan, kita tambahkan bentuk logaritma. Berarti kalau ditambahin bentuk logaritma, maka bentuknya jadi gini. Ya kan? Kanan sama kiri ini kita tambahin sama bentuk logaritma. Nah, karena di sini bentuknya ada di pangkat, berarti bentuk yang di atas ini itu bisa kita turunkan ke bawah sini. Jadi menjadi koefisien dari logaritma X. Maka bentuknya jadi kayak gini. Udah? Nah, nanti kalau udah, baru logaritmanya kita kalikan ke dalamnya. Berarti jadi 2 log X kuadrat dikurangin sama 6 log X yang kanannya jadi 10 kali 1, yaitu 10. Nah, nanti kita kalikan yang sebelah kanannya. Nah, terus 10-nya geser ke kiri. Nah, bentuknya ada logaritma. Berarti bisa kita misalkan bentuk logaritmanya biar lebih gampang buat difaktorinnya. Kita anggap sebagai P, berarti jadi 2P kuadrat dikurangin 6P kurang 10 sama dengan 0. Oh, semuanya kelipatan 2, berarti bisa dibagi dengan 2. Jadinya P kuadrat min 3P min 5. Nah, kira-kira ini bisa difaktorin nggak? P kuadrat min 3P min 5. Kayaknya agak susah nih kalau difaktorin. Hasilnya nggak bagus. Oh, ternyata di sini yang ditanya itu adalah perkalian akarnya. Nah, idenya kalau yang ditanya perkalian akar, yang kita cari adalah penjumlahannya. P1 ditambah P2, ingat ya, rumusnya adalah min B per A.
Nah, berarti P1-nya itu kita ganti menjadi log X1 dan P2-nya kita ganti menjadi log X2. B-nya yang mana? Ini B-nya, min 3. A-nya itu adalah koefisien dari XP kuadrat yaitu 1. Berarti jadinya min 3 per 1. Sifat logaritma, basisnya sama-sama 10. Berarti numerusnya bisa kita kalikan. Yang kanan 3, nah karena di sini basisnya itu adalah 10, berarti kalau untuk mencari nilai X1 kali X2, itu kita bisa ubah menjadi 10 pangkat 3. Nah ya, nah karena di sini 10 pangkat 3, ini kita kalikan dengan 10 log 10, berarti 10-nya logaritmanya bisa kita coret. Dihilangkan, maka kita dapat hasil akhirnya adalah perkaliannya 10 pangkat 3. Oke, berarti jawabannya itu adalah yang B untuk soal nomor 3. Bisa ya? Oke, boleh difoto dulu, kita lanjut ke soal yang terakhir. Untuk soal yang terakhir perlu kita bahas nggak kira-kira? Gimana? Perlu. Oke. Ini berarti bentuknya sama kayak soal terakhir tadi kita selesaiin ya, jadi nanti lumayan agak panjang. Nah, yang pertama, basisnya berarti ini ya. Nah, kalau kita lihat X kuadrat positif ditambah 1 jelas positif, berarti bentuk yang samping kiri ini itu udah pasti positif. Karena positif dibagi positif itu udah jelas positif, maka jadinya apa? X-nya anggota bilangan real. Berapapun nilai X yang dimasukkan ke dalam pertidaksamaan itu hasilnya pasti lebih dari 0. Nah, kalau X anggota bilangan real berarti gambarnya jadi kayak begini. Nah, ini gambarnya untuk X anggota bilangan real. Lalu yang berikutnya adalah tidak boleh sama dengan 1. Kalau kita kali silang berarti X kuadrat plus 1 tidak sama dengan 1, berarti X kuadratnya tidak sama dengan 0. Ini X kuadrat ya. Nah, kalau X kuadratnya tidak sama dengan 0 ya berarti X-nya juga tidak sama dengan 0. Ya berarti di sini X-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya berarti kalau digambarkan jadi gimana? Ada angka 0, yang di sininya ke kanan, yang di sininya ke kiri. Oke, itu basisnya. Lalu yang berikutnya itu adalah numerusnya. Numerusnya hanya 1, yaitu X per 2 lebih dari 0. Berarti dapat dari sini kalau dikali silang dapatnya X-nya lebih dari 0. Kita gambarkan diagram garis bilangannya ada di angka 2, di angka 0, maaf, nanti dia ke kanan. Nah, kita cari irisan dari syaratnya. Hanya ada angka 0 di sini, ya udah berarti di sininya 0. Nah, kalau di sininya 0, berarti yang pertama adalah anggota bilangan real tanpa batas, lalu yang berikutnya itu adalah dari sini ke kanan, dari sini ke kiri untuk syarat basis yang kedua, lalu yang berikutnya itu adalah yang ini ke kanan. Oh, berarti yang numpuk 3 kali yang mana? Numpuk yang 3 kali adalah daerah yang sebelah kanan, yaitu X-nya lebih dari 0. Nah, terus yang berikutnya itu adalah untuk A-nya. Nah, di sini A-nya ada berapa? A-nya ada 2. Yang pertama adalah lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti, tadi gimana nih kalau lebih dari 1 berarti 1 X kuadrat ditambah 1 itu lebih dari 1. Nah, ini boleh dikali silang ya. Kenapa boleh dikali silang? Karena yang bawahnya itu nilainya udah jelas positif. Maka kalau kita kali silang, ini kalau kali silang ke sana, ini kan harusnya bentuknya adalah 1 lebih dari X kuadrat plus 1. Nah, ini kakak ubah menjadi X kuadratnya di samping kiri. Nah, berarti nanti di sini kita dapatkan kalau X kuadrat kurang dari 0. Nah, kalau X kuadrat kurang dari 0, berarti X-nya anggota bilumpunan kosong. Kenapa nggak mungkin ada bentuk kuadrat? Bentuk kuadrat itu kan bentuknya ada apa? Hasilnya adalah positif. Nggak mungkin bilangan positif itu kurang dari 0. Nah, karena nggak mungkin ada, maka X-nya anggota himpunan kosong. Kalau X-nya udah anggota himpunan kosong, maka nggak perlu kita selesaikan. Karena pasti tidak ada irisannya. Berarti irisan dari penyelesaian yang pertama itu adalah ya X-nya anggota himpunan kosong. Maka himpunan penyelesaian yang pertama itu adalah X-nya anggota himpunan kosong. Gitu ya. Karena dari sini nih, kenapa anggota himpunan kosong? Karena bentuknya dari sini. Kalau mau kita iris sama syaratnya berarti hanya di 0 ke kanan. Tapi kan nggak ada irisannya, karena salah satunya adalah X-nya anggota himpunan kosong. Oke, ini untuk yang pertama. HP yang pertama. Untuk HP yang kedua, ya berarti caranya adalah X-nya A-nya di antara 0 dan 1. Berarti masukin nilai A-nya, kita kalikan semua sama X kuadrat plus 1, dapat bentuk baru jadi kayak begini gitu ya.
Nah ya, sama-sama dikali sama X kuadrat plus 1, berarti 0 kurang dari 1 dan 1 kurang dari X kuadrat plus 1. Nah, untuk yang sebelah kiri adalah 0 kurang dari 1, udah pasti, jadinya X-nya anggota bilangan real. Yang berikutnya itu adalah X kuadrat lebih dari 0, satunya pindah ke kanan. Berarti X kuadrat lebih dari 0, maka dari sini X-nya tidak sama dengan 0. Karena nggak mungkin 0, tapi semuanya bisa. Karena bentuknya adalah positif lebih dari 0. Dan yang berikutnya adalah kita iris. Hanya ada angka 0, yang pertama adalah X anggota bilangan real, ini ke kanan dan ini ke kiri. Berarti daerahnya adalah yang ini sama yang ini. Oke, yang berikutnya, sedikit lagi ya. Oke, yang berikutnya itu adalah gimana nih tandanya? Nah, karena di sini di antara 0 dan 1, berarti tandanya itu harus berubah. Nah, kalau udah, baru kita kalikan. Nah, kita kalikan sama 2X kuadrat plus 1. Karena di sini udah jelas positif, makanya bisa kita kalikan sama bentuk X kuadrat plus 1. Nah, kalau kita kalikan bentuknya jadi kayak begini ya. Sama kayak kali silang sebenarnya. Dan 2-nya pindah ke kiri, berarti jadi X kuadrat plus X min 2 kurang dari 0. Nah, ini kalau kita faktorkan, maka faktornya bentuknya jadi kayak gini. Ini kakak coba-coba kira-kira nilai X yang memenuhi berapa ya? Oh, kira-kira X-nya memenuhi 1. Nah, nanti dikali sama berapa biar hasilnya jadi kayak begini. Maka dikalinya sama X kuadrat plus X plus 2. Atau bisa pakai cara Horner. Di suku banyak. 1, 0, 1, min 2. Coba kita bagi sama 1. Gitu ya Hornernya. 1, ingat materi suku banyak. Ini 1, ini 2. 2 kali 1 berarti jadi 2, sisanya 0. Oh, berarti bentuknya jadi X kuadrat plus X plus 2. Nah, ini nggak bisa difaktorkan nih. Ini kalau kita cek nanti hasilnya adalah definite. Masih ingat ya materi tentang definite? Berarti nggak perlu kita faktorkan, maka kita cukup ngambil pembuat nolnya 1. Karena pembuat nolnya 1, berarti satunya ada di sini. Kalau kita substitusi 0 di sini nih, ini kakak coba 0. Berarti kalau kakak coba X-nya sama dengan 0, oh ternyata hasilnya negatif. Berarti di sini negatif, di sini positif, yang diambil adalah kurang dari 1. Nah, berikutnya adalah irisan penyelesaian yang kedua. Nah, irisan penyelesaian yang kedua itu hanya ada angka 0 dan 1. Yang di sininya ada angka 0, yang di sininya ada angka 1. Nah, syarat awalnya gimana? Syarat awalnya adalah X-nya lebih dari 0. Tunggu sebentar. Nah, X-nya lebih dari 0 nih untuk syarat yang pertama. Syarat dari basisnya itu lebih dari 0 dan kurang dari 0. Sedangkan dari soal ini itu adalah kurang dari 1. Nah, agak mepet ya, dah. Nah, nanti yang kena tumpukan 3 kali itu adalah yang ini. Berarti untuk HP yang kedua, berarti HP yang kedua itu hasilnya apa? Di antara 0 kurang dari X kurang dari 1. Nah, berarti irisan akhirnya adalah X-nya di antara 0 dan 1. Karena cuma ada irisan gabungan. Kakak ganti ya. Pak diganti, ini adalah gabungan. Berarti kita gabungin nih. Nah, antara HP yang pertama sama HP yang kedua. Oh, berarti cuma dari 0 sampai 1. Maka himpunan penyelesaian yang terakhirnya adalah 0 kurang dari X kurang dari 1. Oke, selesai untuk pembahasan TF-nya. Boleh difoto dulu. Gitu ya, ini untuk materi hari ini. Nanti coba dipahamin lagi kalau ada pertanyaan. Ya, nanti kalau ada waktu luang di materi-materi setelah ini boleh ditanyain. Nanti dicek ditulis ulang ya. Jadi nanti sambil belajar. Oke, karena waktunya udah habis dan agak lewat, maaf. Kita akhiri dulu untuk sesi hari ini. Terima kasih untuk perhatian semuanya. Kakak cukupkan untuk materi pertidasaan, untuk materi tentang logaritma. Oke, kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ya.